Perkenalkan, nama saya Arnita Rantelimbong dengan NIM 222611046. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perbandingan sistem penunjang keputusan metode Mora dengan Wake Product. Adapun judul yang saya pilih yaitu pemilihan program studi kuliah berdasarkan minat dan peluang kerja. Yang pertama, latar belakang permasalahan. Pemilihan program studi kuliah merupakan keputusan yang mempengaruhi masa depan mahasiswa, baik dari sisi akademik maupun karir. Banyak calon mahasiswa yang masih bingung dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat dan memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam memilih program studi berdasarkan beberapa kriteria. Penelitian ini menggunakan metode Mora dan Wake Product untuk membandingkan hasil pemeringkatan dalam pemilihan program studi berdasarkan kriteria seperti akreditasi, jenjang, minat, biaya pendidikan, dan peluang kerja lulusan. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana perbedaan hasil antara metode Mora dan Wake Product dalam pemeringkatan program studi? Dan tujuannya untuk membandingkan hasil keputusan dari kedua metode. Metode Mora merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan beberapa kriteria yang berbeda. Metode ini menghitung rasio antara nilai setiap alternatif dengan nilai maksimum atau minimum dari setiap kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Sedangkan metode Wake Product merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dengan mengalihkan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria yang sesuai, kemudian menjumlahkan hasilnya untuk menentukan alternatif terbaik. Berikutnya untuk perhitungan manual di Microsoft Excel, yang pertama di sini yaitu perhitungan manual untuk metode Mora. Langkah yang pertama, menentukan kriteria dan alternatif. Di sini saya menggunakan 20 dataset dengan alternatif program studi dan kriterianya ada 5, yaitu akreditasi, jenjang, minat, biaya, dan peluang kerja. Yang kedua, memberikan bobot masing-masing kriteria. Adapun bobotnya ada 0,25 untuk kategori 1, 0,2 untuk K2, 0,25 untuk K3, 0,15 untuk K4, dan 0,15 untuk K5 dengan total bobotnya 1, jadi sudah tidak perlu dinormalisasi. Langkah berikutnya, penentuan matriks. Di sini merupakan matriks dari data-data tersebut. Untuk mendapatkan nilai dari matriks ternormalisasi, perlu diketahui pembagi dari masing-masing kriteria terlebih dahulu. Misalnya untuk mendapatkan nilai dari pembagi kriteria pertama, caranya itu dengan menjumlahkan hasil kuadrat dari alternatif pada kriteria pertama ini, yaitu 3 di pangkat 2, 3 ditambah 3 pangkat 2, tambah 2 pangkat 2, tambah 2 pangkat 2, dan seterusnya. Semua nilai alternatif dalam kriteria pertama ini dipangkatkan dengan 2, kemudian dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya ini dihitung akar kuadratnya. Kalau di Excel rumusnya begini, maka akan mendapatkan nilai pembaginya. Begitupun dengan nilai pembagi kriteria lainnya. Nah, selanjutnya mencari nilai matriks ternormalisasi setelah mendapatkan pembagi. Misalnya untuk mendapatkan nilai matriks ternormalisasi kriteria 1 alternatif 1, caranya membagi nilai pada kriteria 1 alternatif 1 dibagi dengan pembaginya, maka akan mendapatkan hasil dari matriks ternormalisasi tersebut. Begitu juga dengan baris yang lainnya. Untuk mendapatkan nilai optimasi atribut, caranya dengan mengkalikan nilai pada matriks ternormalisasi dengan bobot kriterianya. Misalnya untuk mendapatkan optimasi atribut alternatif 1 kategori 1, caranya kalikan nilai matriks ternormalisasi A1K1
dengan bobot kriteria K1. Nah, untuk mendapatkan optimasi atribut K2 alternatif 1, maka kalikan nilai K2 alternatif 1 pada matriks ternormalisasi dengan bobot kriteria 2. Begitupun dengan baris-baris lainnya. Untuk mendapatkan nilai max dari suatu alternatif, jumlahkan semua kriteria max alternatif tersebut. Contohnya untuk mendapatkan nilai max alternatif pada baris pertama ini, teknik informatika, maka nilai yang dijumlahkan yaitu nilai pada kriteria pertama ditambah nilai pada kriteria kedua, tambah nilai pada kriteria ketiga, dan kriteria keempat. Untuk mendapatkan nilai min pada suatu alternatif, caranya sama seperti mencari nilai max, yaitu jumlahkan semua nilai kriteria min pada alternatif tersebut. Untuk mendapatkan nilai YI, caranya dengan mengurangkan nilai max dengan nilai min. Untuk mendapatkan rank atau peringkatnya, dilihat dari kolom YI. Semakin tinggi nilai YI, maka semakin bagus peringkatnya. Nah, di sini di kolom YI ini yang paling tinggi nilainya adalah 0,1989 pada alternatif pertama, maka itu yang akan menjadi ranking pertama. Nilai kedua tertinggi akan menjadi ranking kedua, dan seterusnya. Ini merupakan hasil akhir dari SPK metode Mora yang sudah saya urutkan rankingnya. Untuk metode yang kedua yaitu metode weight product. Langkah pertama menentukan kriteria dan alternatif serta bobotnya masing-masing. Nah, kriteria, alternatif, dan bobot sama seperti di metode sebelumnya. Karena total bobotnya 1, maka sudah tidak perlu dinormalisasi bobotnya. Nah, untuk mendapatkan nilai vektor S, tahapan yang pertama yaitu normalisasi nilai kriteria. Apabila kriterianya benefit, maka tidak perlu dinormalisasi, langsung diambil nilainya, dan apabila kriterianya cost, maka perlu dinormalisasi terlebih dahulu. Misalnya untuk mendapatkan nilai vektor S dari prodi teknik informatika, ini alternatif pertama, maka untuk kategori 1, 2, 3, dan 5 nilainya langsung diambil. Seperti di atas ini di rumusnya langsung diambil selnya, yaitu E2, F2, G2, dan I2, kecuali sel dari H2 pada kategori keempat. Karena cost maka harus dinormalisasi terlebih dahulu dengan cara membagi 1 dibagi nilai kategori tersebut. 1 ini diambil dari nilai total bobot. Kemudian setiap nilai normalisasi kriteria tersebut dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing. Misalnya di nilai kategori 1 ini dipangkatkan dengan bobot K1. Nilai K2 ini dipangkatkan dengan bobot K2. Nilai K3 dipangkatkan dengan bobot K3, dan seterusnya. Nah, semua hasil pangkat tersebut dikalikan untuk mendapatkan nilai vektor S. Selanjutnya, menghitung nilai vektor V dengan cara membagi nilai dari vektor S dibagi dengan nilai total vektor S. Misalnya untuk mendapatkan nilai vektor V pada alternatif teknik informatika, caranya yaitu membagi nilai vektor S teknik informatika ini dibagi dengan total vektor S-nya yang sudah dijumlahkan. Tahap terakhir yaitu perangkingan dengan mengambil nilai dari vektor V ini. Semakin besar nilai dari vektor V, maka semakin bagus rankingnya. Contohnya nilai vektor V terbesar di sini yaitu
yaitu teknik informatika dengan 0,060757, maka mendapatkan ranking 1. Ini merupakan hasil akhirnya dengan ranking yang sudah saya susun. Dan ini perbandingan hasil akhir dari sistem penunjang keputusan metode Mora dengan Weik product. Hasilnya kurang lebih sama, hanya sedikit perbedaan. Dengan peringkat 1 sama-sama teknik informatika. Selanjutnya penjelasan kode Python yang di-running di Google Colab. Yang pertama, kode Python metode Weik product. Baris import NumPy SNP ini berfungsi untuk mengimport atau memanggil library NumPy dengan singkatan NP. Baris ini berfungsi untuk memanggil atau mengimport library Pandas dengan singkatan PD. Nah, kemudian pada bagian ini merupakan deklarasi dari data yang akan diolah atau dipakai selanjutnya. Nah, pada bagian di bawah ini merupakan deklarasi dari kriterianya. Mulai dari nama-nama kriteria, jenisnya, benefit atau cost, dan bobot dari kriteria tersebut. Kemudian kode bagian kedua. Variable def alternatif ini akan menyimpan data frame dari data yang ini. Kemudian def kriteria ini akan menyimpan data frame atau bentuk tabel dari kriteria yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian terdapat kode untuk menghitung bobot ternormalisasi. Variabel total bobot ini akan mengambil total bobot dari kolom bobot di data frame kriteria yang di sini. Nah, kemudian kode ini akan membuat kolom baru, yaitu kolom bobot ternormalisasi, dan membagi bobot dari setiap kriteria dengan total bobot. Fungsi printf data alternatif akan mencetak atau menampilkan data alternatif, tulisan data alternatif. Print def alternatif ini akan menampilkan data dari variabel def alternatif yang sudah dibuat sebelumnya. Print /n data kriteria dengan bobot ternormalisasi akan mencetak atau menampilkan baris baru data kriteria dengan bobot ternormalisasi. Print def kriteria akan mencetak atau menampilkan data dalam variabel kriteria. Nah, ini merupakan outputnya, hasilnya yang menampilkan data frame, data alternatif, dan kriterianya seperti akreditasi, jenjang, minat, biaya, dan peluang kerja. Serta data kriteria dengan bobot ternormalisasi. Selanjutnya fungsi Weik product. Kode ini membuat fungsi baru, yaitu fungsi Weik product, yang mengambil nilai dari data frame alternatif dan data frame kriteria yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian terdapat fungsi untuk mengekstrak data. Variabel alternatif akan mengambil nilai pada kolom program studi. Variabel data akan mengambil nilai pada kolom program studi dengan tipe float. Variabel jenis akan mengambil nilai kolom jenis dari data frame kriteria. Variabel bobot akan mengambil nilai kolom bobot ternormalisasi dari data frame kriteria. Kemudian kode untuk normalisasi kriteria cost, karena kriteria benefit tidak perlu dinormalisasi, jadi hanya ada kode untuk normalisasi kriteria cost dengan cara 1 dibagi nilai kriteria cost tersebut. Kode ini artinya semua baris di kolom ke I. Kemudian terdapat kode untuk menghitung vektor S dengan cara setiap kriteria akan dipanggil
disingkatkan dengan bobotnya, kemudian dikalikan bersama. X sama dengan 1 ini artinya dikalikan baris per baris. Kemudian kode untuk menghitung vektor V atau normalisasi vektor S. Variabel V ini akan menampung nilai dari vektor S yang dibagi dari total vektor S. Kemudian membuat data frame hasil. Variabel hasil ini akan menampung data dari data frame, kolom program studi dan alternatifnya, dan kolom skor. Skor ini akan menampilkan nilai dari vektor V yang sudah dibuat sebelumnya, dan mengurutkannya berdasarkan skor tertinggi dengan kode ini. Kode return asal ini akan mengembalikan data frame hasil sebagai output fungsi. Pada kode ini akan memanggil function wait product yang sudah dibuat sebelumnya dan menerima data dari data frame alternatif dan data frame kriteria yang hasilnya ditampung ke dalam variabel hasil WP. Nah, kode di bawah ini akan menambahkan kolom ranking yang dimulai dari 1. Sedangkan kode ini berfungsi untuk mengurutkan baris mulai dari 1 hingga jumlah baris di hasil WP. Nah, selanjutnya kode untuk mengatur ulang kolom alternatif skor dan ranking diatur menjadi berurutan dari ranking, program studi, dan skor. Print hasil perankingan baik produk ini akan mencetak kalimat ini. Kode ini akan mencetak atau menampilkan nilai dari variabel hasil WP ditampilkan dalam bentuk string dan tidak menampilkan indeks baris. Ini merupakan hasil perankingan wake product. Hasil dari kode Python ini sama dengan hasil dari perhitungan manual yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya bagian kode Python sistem penunjang keputusan metode Mora. Pada baris pertama terdapat kode untuk mengimport atau memanggil library pandas dan disingkat dengan PD. Di baris ini berfungsi untuk mengimport library NumPy dan disingkat dengan NP. Kemudian terdapat kode untuk deklarasi data yang akan dipakai. Nah, di sini terdapat variabel bobot yang akan menyimpan nilai dari bobot dan variabel jenis kriteria yang menyimpan nilai jenis kriteria. Course. Terdapat fungsi untuk membuat data frame yang disimpan dalam variabel df. Fungsi ini akan membuat data frame dari variabel data yang data yang dimaksud adalah data yang ini. Terdapat fungsi print def untuk menampilkan data frame variabel def, yaitu data frame data awal. Ini adalah outputnya yang menampilkan data awal. Data awal yang sudah dideklarasikan di awal kode tadi. Kemudian kode bagian normalisasi. Kode ini akan mengambil semua baris dari kolom pertama hingga selesai dengan values array yang tadinya data frame diubah jadi array dengan tipe data float yang kemudian disimpan ke dalam variabel matriks X. Dalam baris kode ini merupakan normalisasi dengan metode vektor. Setiap nilai dalam matriks X dikuadratkan. Sum X sama dengan 0 ini berarti menjumlahkan setiap kolom saja, bukan baris. Kode ini adalah rumus untuk akar dari jumlah kuadrat yang ini.
Kode ini akan membagi nilai dari matriks X dengan denominator yang ini, kemudian nilainya disimpan ke dalam variabel normalisasi. Baris kode ini merupakan baris untuk membuat data frame baru, yaitu data frame normalisasi dari nilai normalisasi. Kode ini untuk menambahkan kolom program studi ke dalam data frame normalisasi di indeks ke 0, tapi tabelnya, nama kolomnya diubah menjadi alternatif. Baris ini untuk mencetak data frame normalisasi dan nilainya dibulatkan menjadi 4 angka di belakang koma. Ini merupakan outputnya yang menampilkan matriks yang sudah dinormalisasi. Kode selanjutnya perhitungan nilai min dan max. Variabel ini merupakan list kosong untuk menyimpan perhitungan nanti, min untuk cost dan max untuk benefit. Kode ini merupakan kode untuk melakukan loop baris demi baris dari matriks normalisasi yang sudah dinormalisasi sebelumnya. Row di sini mewakili satu alternatif, misalnya satu program studi dalam bentuk array. Kode ini berarti setiap baris atau program studi kita mulai dengan nilai total cost dan benefit sama dengan 0. Jadi nanti akan ditambahkan nilainya berdasarkan bobot dan jenis kriterianya. Kode ini merupakan loop untuk tiap kolom atau kriteria dalam satu baris. I adalah indeks kriteria. Kode ini untuk menghitung nilai akhir per kriteria dengan cara nilai normalisasi dikalikan dengan bobot. Jadi makin tinggi bobotnya, makin besar pengaruhnya terhadap total nilai. Kode ini berarti jika kriteria I adalah benefit, maka tambahkan nilai ke max sum. Jika kriterianya adalah cost atau false, maka tambahkan nilainya ke dalam min sum. Kode ini berarti setelah semua kriteria untuk satu alternatif diproses, simpan min sum ke dalam list min values dan simpan max sum ke dalam max values. Kemudian baris kode untuk perhitungan YI dan ranking. Kode ini untuk menghitung selisih antara total benefit atau MX dan total cost atau MN untuk setiap jurusan, dan menggabungkan dua list menjadi pasangan, yaitu max dan min untuk setiap alternatif atau program studi. Kode ini berfungsi untuk menambahkan kolom baru bernama max ke data frame DF yang berisi total nilai benefit untuk tiap program studi. Kode ini berfungsi untuk menambahkan kolom baru min yang berisi total nilai cost untuk setiap jurusan. Baris kode ini berfungsi untuk menambahkan kolom baru YI ke dalam data frame yang berisi hasil akhir, yaitu benefit dikurangi nilai cost. Kode ini berfungsi untuk memberi peringkat berdasarkan nilai YI dari terbesar ke terkecil dan menampilkan datanya dalam tipe bilangan bulat atau integer. Pada kode bagian hasil akhir, kode ini akan menampilkan kalimat hasil akhir YI dan ranking seperti di bawah ini. Kemudian kode ini akan menampilkan data frame kolom program studi max, min, YI, dan ranking, menampilkan data dalam bentuk
4 angka di belakang koma dan diurutkan berdasarkan nilai ranking, mulai dari ranking 1 ke bawah. Nah, ini outputnya menunjukkan hasil akhir dengan kolom program studi, max, min, yai, dan ranking yang sudah diurutkan. Hasil kode Python ini sama dengan hasil perhitungan manual di Excel sebelumnya. Demikian video dari saya, sekian dan terima kasih.